Jadi toharoh, bersuci secara bahasa adalah bersih dan murni dari kotoran-kotoran yang nyata seperti ingus, kencing dan semisalnya. Pokoknya kotoran dan secara maknawi dan bersih murni dari kotoran secara maknawi, yaitu penyakit-penyakit hati. Secara syariat, ada beberapa ulama memberikan definisi. Ada beberapa ulama memberikan definisi. Seperti di sini disebutkan tutlaq alal fi'lil ladzi huwa tathhir wa alal athar al mutarattab ala dzalika tathhir. Toharo itu dimutlakan, diartikan dengan perbuatan untuk mensucikan. Jadi toharo itu perbuatan untuk mensucikan. Perbuatannya itu dinamakan toharo. Apa perbuatannya? Wudu, berarti mensucikan daripada hadas. Mandi, mensucikan juga dari hadas. Tayamum, mensucikan juga dari hadas. Dan menghilangkan najis, mensucikan dari najis. Perbuatannya, kita ini ada najis, kita bersihkan, kita sucikan, ini namanya adalah toharo, perbuatannya. Jadi bisa diartikan perbuatannya, itu toharo. Juga toharo itu bisa diartikan, dimutlakan hasil yang timbul dari perbuatan. Hasil yang timbul daripada perbuatan. Kita wudu, tadi sebutkan wudu itu adalah toharo. Hasilnya apa? Ketika kita wudu, hadas kita terangkat. Lah hasil terangkat ini kita dikatakan toharo. Kita dalam keadaan suci. Kita dikatakan suci. Lah hasilnya ini diartikan dengan toharo. Karena itu di sini disebutkan al-mutarattab ala dzalika tathhir alladzi huwa zawalul man'i an-nashi' anil hadath wal khabath. Toharo itu diartikan hasilnya, yang mana hasilnya itu hilang, pencegah yang timbul dari hadas dan najis. Kita mau sholat, ada halangan. Apa halangannya? Halangannya kita gak punya wudu, berarti kita punya hadas. Ketika kita wudu, hasil wudu itu hadas kita terangkat sehingga hilang dari kita pencegah yang membuat gagalnya kita sah di dalam sholat. Ini pengertian toharo. Lah kenapa kok yang dibahas itu toharo dulu? Karena kita nggak mungkin bisa sholat kecuali dengan toharo. Rasul SAW bersabda, miftahus sholati at-tuhur. Kuncinya sholat adalah toharo. Lah, dari pengertian yang tadi disebutkan, itu bisa memberikan dua makna juga. Makna yang pertama, yang mana itu perbuatan, bi annaha fi'lun ma yatawaqqaf alaihi ibahah walau min ba'dil wujuh. Toharo itu adalah perbuatan yang mana bolehnya sesuatu tergantung padanya. Jadi bolehnya sesuatu tergantung padanya. Itu perbuatan itu dinamakan toharo. Walaupun bolehnya itu dari sebagian sisi. Tidak secara keseluruhan, hanya sebagian. Au thawabun mujarrad, atau perbuatan itu hanya sekedar menghasilkan pahala. Itu tetap dikatakan toharo. Ini maksudnya. Ketika kita wudu, maka otomatis semua hal yang dilarang untuk orang yang punya hadas boleh. Ketika kita wudu, semua hal
yang dilarang untuk orang yang punya hadas itu langsung boleh nyentuh Al-Quran, sholat, tawaf dan semisalnya otomatis langsung boleh ketika kita wudhu. Adapun ketika kita tayamum, sebagian saja yang boleh, yang lainnya enggak boleh. Contohnya apa? Ketika kita tayamum, kita sholat fardu, boleh berapa kali sholat fardu? Hanya sekali. Kalau wudhu berkali-kali boleh, tapi kalau tayamum hanya sekali. Lah ini hanya dibolehkan sebagian. Bolehnya hanya sebagian. Tetap walaupun hanya boleh sebagian, itu dinamakan toharoh. Jadi tayamum juga dinamakan toharoh. Atau sekedar mendapatkan pahala seperti apa? Kita wudhu itu kan sunnah membasuh kedua ketiga. Sunnah. Apakah itu mengangkat hadas? Enggak mengangkat hadas. Tapi kita dapat pahala. Karena itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Lah, walaupun itu tidak mengangkat hadas, tetap dikatakan toharoh. Karena apa? Perbuatan itu bisa menghasilkan pahala. Yang mana menyerupai dengan perbuatan yang mengangkat hadas. Yang kedua, yaitu seperti penjelasan sebelumnya tadi disebutkan, hasil yang timbul daripada perbuatan tersebut yaitu hilangnya pencegah untuk sesuatu yang dilarang tadinya.